Kita mau masukin tahun baru sebentar lagi 2022. Biasanya kalau mau memasukin awal tahun itu, kita mau ngelihat nih tahun ini ngapain aja. Ada pertumbuhan nggak dalam hidup gue? Nah, kalau kita melihat tahun 2020 atau 2021 ini betul banyak hal yang terjadi, dan karena ada si tante corona datang, jadi banyak sekali mungkin hal yang terjadi tidak baik dalam hidup kita. Terus bagaimana kita 2022? Gua hari ini mau ngomongin soal itu. Bagaimana kita memasuki tahun 2022? Ada 10 hal yang menurut gua bisa kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan hidup kita di tahun 2022. Tahun baru yang akan datang. So, tonton terus, gua akan mau cerita. Menurut gue inilah hal yang bisa lo lakukan supaya 2022 lu semakin baik, semakin bertumbuh, dan mudah-mudahan lu semakin sukses lagi. Tonton terus video gue. Satu, melihat 2020 dan 2021 sebagai sebuah pelajaran penting. Nggak hanya lu bos, gue juga begitu, dan gue rasa banyak sekali orang-orang di dunia ini merasakan 2020 dan 2021 itu sebagai tahun yang pandemi. Tahun yang mungkin lu banyak kerugian, lu dipecat, ada yang dikurangin gajinya, bisnisnya drop, bangkrut, harus pivot, harus ganti pekerjaan, ganti gaya cara untuk cari duit, atau untuk mengambil aktivitas baru dalam hidupnya, pekerjaan baru. Tapi gue mau ajak lo saat ini di akhir 2021. Kita semua tahu bahwa pandemi ini kayaknya memberikan masa depan. Oh iya, banyak perubahan dan banyak sekali hal-hal positif yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang. So, cara kita melihat 2020 dan 2021, coba kita rubah. Anggap saja itu adalah sebuah pelajaran dari Tuhan untuk kita mengambil sesuatu yang penting. Faktanya yang mau gue kasih tau sama lu, faktanya hari ini lu dan gue tetap ada di sini, tetap bisa hidup, bernapas, dan tetap bisa ketawa. Ya nggak? So, kita sudah selamat sampai di akhir 2021. So, itu membuktikan bahwa kita punya kemampuan untuk survive. Nah, kalau kita bisa melihat hal ini 2020 dan 2021 dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, maka kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Itu untuk mengawali kita sebelum kita memasuki tahun yang baru 2022. 2, perbanyak membaca. Lo tahu dong, gua itu freak kalau baca. Buku itu, membaca buku itu adalah sumber ilmu pengetahuan, sumber wawasan lo. Tapi yang mau gua katakan di sini adalah begini. Kadangkala kita tidak mampu membaca buku yang tebal-tebal segini nih. Buku-buku yang banyak, tebal-tebal tuh gimana bacanya? Nah, saat ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi ya yang merangkum isi dari buku itu. So, buku yang panjang itu hanya bisa lo ketahui isi buku itu hanya dalam waktu 15 menit. Jadi ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan hal itu. Contohnya, gua sangat freak membaca yang namanya Medium. Medium itu adalah kumpulan blog-blog. Gue sangat freak membaca dari Blinkist, atau kalau lo tahu Headway. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang tersedia di App Store atau di Android Store yang dia merangkum buku yang tebal-tebal begini. Karena gue percaya begini bos, kadangkala sering kali gue mendapatkan wawasan baru dari beberapa kalimat saja. Bukan dari satu buku itu, tapi dari rangkuman-rangkuman itu. Kalimat-kalimat yang pendek, kalimat-kalimat yang sudah dirangkum itu bisa memberikan gua insight, memberikan gue new ideas, pendekatan baru dalam hidup gua, pendekatan baru dalam cara bekerja gua, dan lain sebagainya. So, gue percaya hal-hal ini bisa lo perbanyak bos. Mungkin lo gak punya waktu untuk baca buku yang tebal-tebal, tapi coba deh lo explore aplikasi-aplikasi baca ya yang merangkum buku-buku yang tebal-tebal itu. Itu bisa dilakukan di 2022. Sehingga kalimat-kalimat pendek itulah, rangkuman-rangkuman itulah yang bisa memberikan lo new motivation, new ideas, new insight untuk pendekatan dalam hidup lo. 3, perbanyak nawarin kerjaan lo. Di tahun 2021 ini, khususnya 6 bulan ke belakang, gue banyak sekali mendapatkan rezeki baru. Nah, rezeki-rezeki yang tadinya nggak pernah gue bayangkan. Jadi hal itu bisa gue dapatkan karena gue sering menawarkan, sering memamerkan apa yang gue mampu bos. Melalui channel YouTube, melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui simple Instagram post. Gue tawarin bahwa gue itu jago di sini, gue tuh bisa begini, gue bisa begini. Nah,
kok bisa mereka tiba-tiba setelah gue tawarin berulang-ulang, akhirnya mereka bisa memberikan pekerjaan itu ke gue. Mental yang gue miliki pada saat gue tawarin itu bukan kayak orang-orang banyak, bos. Sekali nawarin sekali terus dicuekin baper. Oh enggak. Kalau gue tawarin sesuatu ke seseorang dan dia tidak jawab, ya udah biasa aja. Nanti bulan depan gue tawarin lagi, bulan depan gue tawarin lagi, bulan depan gue tawarin lagi. Gue tawarin aja terus. Coba deh lu rubah mental lu, rubah mindset lu. Kalau lu menawarkan sesuatu kepada orang, kalau nggak dijawab nggak usah baper, tawarin aja lagi. Tawarin aja lagi. Banyak sekali kejadian dalam hidup gue, rezeki gue datang karena gue sering nawarin walaupun dicuekin berpuluh-puluh kali. Lu coba hal itu, bos. 4. Detox sosial media. Sejak terjadinya pandemi, sejak terjadinya semua orang WFH, dikit-dikit work from home, belajar from home, ibadah from home, semuanya from home, ini ketergantungan orang, frekuensi orang menggunakan sosial media menjadi besar. Dan gue sendiri menyadari bahwa saat gue pagi-pagi gue udah mulai buka Facebook, Instagram, gue baca-baca berita dan berita-berita negatif, itu bisa merusak satu hari gue. So gue melakukan suatu kegiatan, gue melakukan suatu aksi bahwa gue setiap pagi gak mau melihat sosmed gue. Even itu WhatsApp grup gue lagi ngerumpin apa, gue gak mau buka, bos. Karena hal itu bisa merusak satu hari gue. So lu harus cobain ini, pendekatan ini. Karena kita butuh energi positif, bos. Kita dalam bekerja butuh energi positif, butuh kabar positif, butuh suasana positif, bukan yang negatif. So detox your social media. Yang gue bilang detox adalah di waktu tertentu lo mau bekerja, stop it. Buang handphone lo, buang, lempar ke got atau kasih ke gue. Ya, jangan pernah buka handphone lo di saat lo mau kerja. Tetapi ketika lo mau istirahat, ya silakan aja. 5. Ciptain rutin bagus di pagi hari. Ini sangat penting. Coba deh, lo setiap pagi konsum hal-hal yang positif. Lo gerakin badan lo buang, lo lepaskan sosial media, handphone lo mulai planning apa yang mau lo lakukan. Coba lakukan dari mulai yang paling sederhana. Ini benar-benar bekerja, bos. Ciptakan rutinitas pagi lo dengan serius, dengan baik. 6. Biasakan gunakan aplikasi Notes. Nah, iya kan? Gue adalah orang yang pelupa, bos. Gue lupa harus ngapain hari ini. Gue lupa apa yang gue rencanakan minggu lalu. Gue lupa apa cita-cita gue. Gue lupa apa mimpi gue. Gue lupa apa tanggung jawab gue. Dan lain sebagainya, banyak lupa. Banyak sekali hal-hal kecil. Kayak ini sekarang, ini mungkin baru mulai lagi gue bikin konten. Kemarin gue udah 1 bulan, mungkin hampir 2 bulan gue lupa bikin konten. Karena ada kesibukan baru yang muncul dalam keseharian gue. So, gue sangat strongly suggest, lu punya handphone nih, jangan lu pakai buat lihat-lihat doang. Gunakan ini untuk produktivitas lo. So, gunakan Notes. Kalau di handphone gue pakai Notes yang standarnya Apple. Tapi gue nggak tahu lu pakai handphone apa. Lu cari deh aplikasi Notes dan lu catat. Oh, hari ini mesti begini. Oh, minggu depan gue mau bikin ini. Gue mesti cek ini. Gue mesti belajar ini dan seterusnya. Itu mungkin bisa menjadi kebiasaan baru yang bisa lu kembangkan di tahun yang akan datang. 7. Kolaborasi. Nggak ada hal apapun, nggak ada orang sukses, nggak ada orang kaya, nggak ada orang maju yang sendiri, bos. Pasti kolaborasi. Udah pasti. Gua bisa ngomong, tapi gua nggak bisa nulis dan ngedit video. Lu bisanya apa? Kekurangannya lu ajak kawan lu untuk berkolaborasi. Ya. Tidak mungkin semua sesuatu dilakukan sendiri. Semua pasti kolaborasi. Sekarang kalau lu akuin itu, maka mulai lihatlah teman-teman lu mana. Tanya, minta bantuan sama mereka. Tanya bagaimana caranya. Jangan semua sendiri. Nggak akan bisa, bos. Lu kalau sendiri lebih lambat, bos. Tapi kalau beramai-ramai, lu lebih cepat mencapai mimpi lu. Ini bisa hal yang lu kembangkan di tahun yang akan datang. 8. Belajar menerima kekalahan. Ya. Ada orang yang tidak berani mencoba apapun. Karena dia merasa setiap dia mencoba, dia harus menang. Lu harus mengerti itu. Kalau lu tidak berani untuk menerima kekalahan, kalau lu tidak pernah mengerti bagaimana bersikap menerima kekalahan, maka sesungguhnya lu tidak akan pernah menang. 9. Stop ngejar pengakuan orang lain. Anak-anak sekarang kalau gue lihat ya, dia lihat Instagram orang lain, oh kalau dia udah punya mobil, gue belum. Dia lihat orang lain, oh dia udah married, punya anak, gue belum. Dia lihat bapaknya menuntut dia begini begitu. Kamu harus jadi orang yang sukses, orang yang
baik, orang yang ini dan itu. Dia ingin mengejar pembuktian orang tuanya. No, stop it. Persoalan hidup lo sukses apa enggak bukan karena lo mengejar pengakuan temen lo, pacar lo, cewek lo, bokap lo, nyokap lo. No. Satu-satunya yang mesti lo buktikan adalah diri lo 1 tahun sebelumnya. Pertumbuhan apa yang bisa lo ciptakan saat ini dibandingkan dengan diri lo sebelumnya. Gak usah terburu-buru, bos. Ada orang yang memang rezekinya lebih bagus, puji Tuhan. Ada orang yang rezekinya sekarang lebih duluan dari lu, silahkan urusan dia. Tapi lu punya keinginan untuk bertumbuh setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Bandingkan diri lu dengan yang sebelumnya. Hanya itu, bos. Tidak ada yang lain. Hati-hati, tidak ada yang lain. Even itu orang tua lu. 10. Ini sih gue banget. Lu bisa kehilangan segalanya, so enjoy the process. Sometimes karena ego gue, sometimes karena kengototan gue, kebatuan gue, karena gue bilang hidup gue, cara gue, mimpi gue, sometimes gue lose everything. Gue hilang temen gue hilang duit gue hilang pengakuan dari orang tua gue hilang semua hal. Istri gue pun bisa marah-marah sama gue. Tapi shit happens. Dan gue enjoy prosesnya. Sepanjang gue lakukan itu buat kebaikan, sepanjang gue lakukan itu buat kesenangan hati gue, dan bukan untuk mencelakakan orang lain, I will always do the things. So, bersiaplah bahwa lu bisa lose everything, tapi sepanjang lu enjoy the process dan lu lakukan buat kebaikan, lakukan saja dan lakukan terus. Karena hidup ini adalah hidup lu. Jadi tadi 10 hal yang bisa lo lakukan, tips dari gua supaya tahun 2022 lo lebih lu banget dan lu bisa maju, meningkat. Mudah-mudahan lo bisa sukses, tambah kaya, tambah tajir. Whatever yang lo kerjakan, lo sebagai pegawai gaji lo naik, lo sebagai pelajar lo bisa lulus cepat dengan IP bagus, lo sebagai pebisnis, bisnis lo laku, tajir, mampus. Dan lo bisa merasakan bangga sama hidup lo bisa enjoy hidup lo. Ini dari 10 hal ini gue mau denger komen lo. Yang mana dari 1 sampai 10 yang menurut lo susah? Apakah nomor 1, apakah nomor 2, nomor 3? Coba tulis komen di sekarang di bawah ini. Gue mau denger dong dari lo 10 hal ini. Atau kalau lo ada tambahan, lo boleh berbagi sama gue dan bisa dibaca oleh teman-teman gue semua yang nonton video ini. Kalau video ini bermanfaat buat lo, jangan lupa untuk share ke seluruh penjuru dunia supaya orang-orang pada tahu 10 hal penting ini supaya tahun 2022-nya bisa sama-sama sukses bareng kita semua. Thank you, gue Ricky Conrad. Thank you for watching. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.